Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Ramadhani dengan NPM 2417051003 dari kelas Ilkom B. Kali ini saya akan menjelaskan tugas 2 mata kuliah teori bahasa otomata membuat soal yaitu reduksi DFA. Nah, sebelum kita lanjut ke pembuatan soal dan juga pembahasan jawaban, saya akan membahas sedikit apa itu reduksi DFA. Oke, langsung saja. Ini saya punya sebuah artikel. Walaupun ini menggunakan Python, kita akan mengerti secara garis besar aja. Kita bisa lihat dari abstraknya. Jadi DFH nih, sebentar. Nih, Deterministic Finite Automata atau DFA adalah model matematika yang memiliki peran penting dalam ilmu komputer, terutama dalam bidang formal dan teori otomata. DFA penting digunakan untuk menganalisis, memodelkan, dan memahami bahasa formal serta perilaku mesin yang menerima atau menolak string berdasarkan aturan yang ditentukan. Nah, lanjut di sini. Nah, ini deh. Kita lanjut, kita cari lagi pengertiannya. Nih, DFA adalah salah satu model matematis dalam teori bahasa formal dan otomata. DFA digunakan untuk mengenali bahasa-bahasa formal yang dihasilkan oleh bahasa tata bahasa tertentu. Nah, ini ada simbol-simbolnya. Secara formal, DFA didefinisikan sebagai 5 tupel, ada key, sigma, dan ini ada sigma kecil, key, 0, dan f. Nah, key adalah himpunan keadaan atau states yang terbatas. Kalau sigma itu adalah alfabet, yaitu himpunan simbol-simbol masukan. Kalau ini aku biasanya sebut sigma yang kecil adalah fungsi transisi, yaitu fungsi sigma kecil adalah Q kali sigma menjadi Q yang menghubungkan keadaan-keadaan dalam Q dengan simbol-simbol dalam sigma. Nah, Q0 adalah keadaan awal atau start state, yaitu Q0 lebih anggota dari Q. Nah, F adalah himpunan keadaan akhir final state, yaitu F ini bisa dibilang bukan anggota dari Q gitu. Oke, langsung aja. Mungkin kita nanya ke ChatGPT aja. Nah, tips dan trik cara menanya kepada ChatGPT jika kita benar-benar awam dan kita benar-benar nggak tahu, bisa pakai kata ini. Saya adalah orang awam, tidak tahu apa-apa. Jelaskan kepada saya apa itu DFH dalam teori bahasa otomata. Jadi nanti si AI-nya tuh bakalan ngejelasin tapi dengan bahasa yang sederhana yang bisa kita pahami secara sederhana juga gitu. Tidak perlu pakai bahasa-bahasa tinggi seperti kalau jurnal tadi emang menggunakan bahasa-bahasa tinggi. Nah, karena ini digunakan untuk penelitian dan juga akademik. Maka dari itu kita bisa nanya AI dengan bahasa yang lebih permudah gitu. Nih, si AI-nya jawab, DFA itu singkatan dari Deterministic Finite Automaton, dalam bahasa Indonesia otomata hingga deterministik. Kalau kita pecah kata-katanya, itu finite hingga itu berarti punya jumlah state atau keadaan yang terbatas dan tidak terbatas. Otomatan atau otomata itu mesin abstrak, alat untuk membaca simbol, huruf, atau angka. Dan ketiga ada deterministik atau pasti atau deterministik. Artinya setiap langkah jelas, tidak ada kebingungan dari suatu keadaan dengan input tertentu. Dia hanya punya satu arah dari keadaan berikutnya. Nih, gambaran sederhana, yaitu bayangkan DFA sebagai mesin yang beberapa kotak atau state. Mesin ini membaca sebuah input, misalnya deret, angka, atau huruf. Dari setiap kotak, kalau dibacakan satu simbol, misal 0 atau 1, mesin akan dipindah ke kotak lain sesuai aturan. Ada satu kotak awal yaitu start, yang tadi aku singgung di awal, yaitu di bagian artikel. Ada satu kotak akhir atau final atau accepting state. Di sini mesin menerima input yang cocok. Nah, ini ada contoh gampang ini. Misal kita punya mesin DFA yang menerima string biner 0 dan 1 yang diakhiri dengan angka 0. Aturannya mulai dari state A atau awal, kalau baca dari 0 pindah ke state B dianggap sebagai final karena berilang dengan 0.
Kalau baca 1 tetap di state A karena belum berakhiran dengan 0. Kalau sudah habis dibaca, kalau masih berhenti di state B, berarti string diterima, kalau tidak ditolak. Contoh input 110. Karena kan kita lihat aturannya nih, kalau baca 0 dianggap final, 110 diterima karena berakhiran dengan 0. Kalau 1011 ditolak karena berakhiran dengan 1. Kita lihat lagi aturannya. Kalau baca 0 pindah ke state B dianggap final. Kalau baca 1 tetap di state A karena belum berakhir dengan 0 gitu. Jadi kesimpulan sederhananya, DFA adalah itu model mesin untuk mengenali pola dari sebuah string. Dia punya state terbatas, aturan jelas, dan hasil akhir pasti diterima atau ditolak. Sering dipakai di ilmu komputer untuk memodelkan bahasa formal, compiler, atau pencarian pola, dan sebagainya. Nah, kita langsung aja bikin soalnya. Sebelumnya saya udah bikin soalnya sendiri. Ini saya tinggal ini kayak sebuah template. Saya udah membuat sendiri. Jadi tinggal kita kasih jawabannya juga sudah. Jadi mari kita bahas aja langsung ya. Jadi diberikan DFA dengan key sama dengan ABC, sigma 0,1, start state A, final state C. Nah, transisi sigmanya, sigma A0 sama dengan B, sigma A1 ini bisa kalian baca sendiri. Setelah DFH tersebut direduksi, berapa jumlah state minimal yang diperoleh. Nah, kita harus melihat dulu final state-nya. Kita lihat. Untuk kondisi 0, kan ini ada dua nih. A0 sama B0. A0 sama B0. Itu bisa kita jadikan satu, kita reduksi jadi AB, A, B sama dengan 0. Sama juga dengan A1 sama dengan A,1 dan B,1 sama dengan C. Itu kita bisa reduksi menjadi A, B sama dengan 1 gitu. Selanjutnya, untuk C ini kan gak ada pasangannya nih, gak ada yang double-double. Berarti dia sendiri, dia tidak bisa digabung oleh siapa-siapa. Maka dari itu, nah, jumlah state minimal atau yang diperoleh adalah, kita lihat lagi penjelasan state itu apa. Apa itu state? State atau dalam bahasa Indonesia keadaan adalah posisi atau kondisi yang sedang ditempati oleh mesin DFS pada saat tertentu. Bayangkan kamu lagi main ular tangga, setiap kotak di papan disebut state. Kalau ada di kotak tertentu, kamu pindah dari kotak satu ke kotak lain. Kotak awal start state, kotak tertentu misal kotak ini final state. Perpindahan dari satu kotak ke kotak lain adalah transisi. Jadi state adalah tempat mesin berada sekarang sebelum dan sesudah membaca simbol dari input. Nah, kita lihat kondisinya, itu start state-nya sama dengan A, final state sama dengan C kan. Berarti selagi dia belum C, berarti dia tidak bisa pindah ke state selanjutnya gitu. Kita lihat A, B. Nah, A, B 0 atau A, B sama dengan 1 itu kan belum C. Berarti dia belum pindah. Bakal dia akan mereduksi sampai akhirnya menjadi C itu minimal 2 gitu. Kalau C, nah C ini kan udah posisinya udah C dari awal, berarti dia tidak perlu yang namanya ini transisi gitu. Jadi dia akan tetap di state minimal 1. Nah, jawabannya adalah setelah DFS tersebut direduksi, berapa jumlah state minimal yang diperoleh. Nah, cara menghitungnya adalah minimal, berarti minimal itu berapa sih minimal supaya bisa direduksi gitu. Jawabannya adalah 2 gitu. Tapi ini belum ini sekalian saya ubah. Ini saya bikin jadi kuis. Ya, pertanyaannya. Bikin juga wajib isi semua. Bikin wajib isi dan juga bikin acak urutan opsi. Nah, nanti kita bikin jawaban yang benernya 2. 2. Oh ya, belum saya kasih poin ya, bentar. Saya kasih poin dulu.
aja jawabannya. Kita kasih poin 100 karena ini cuma 1. Jadi kalau benar 100, kalau salah langsung 0 kita. Yang benar adalah 2. Nah, masukkan jawaban ini, nanti saya akan masukkan link video ini ke tautan ini supaya menjadi pembahasan lebih lanjut terhadap soal ini jika ada yang menjawab salah gitu. Jadi bisa menjadi pembelajaran lebih lanjut. Nanti simpan dulu, kita selesai. Berarti nanti jawabannya yang benar adalah 2. Kenapa 2? Karena kita tahu nih kondisi A0 sama B0 itu kan bukan C. Berarti dia memerlukan sebuah reduksi yang membuat dia harus mengubah dulu jadi C, jadi minimal 2. Kalau C kan jadi 1 tuh. Jadi kalau minimal 2, terus kalau kita pakai 1, itu berarti ya udah stop gitu. Stop seperti itu. Maka dari itu DFA yang harus direduksi, state yang minimal diperoleh itu minimal 2, seperti itu. Kita lihat dulu, kita publikasikan dulu. Siapa saja memiliki link, kita publikasikan. Kita saling responden, kita akan simulasi. Oke, kita masukin NPM kita. Ini kalau kita menjadi respondennya, kita tulis kelas. Nah, acak ya. Tadi saya ini ada 2, 3, 1, 4. Ini 1, 4, 2, 3. Jadi pilihannya sudah acak gitu. Terus kita udah tahu nih jawabannya yang benar adalah 2. Kita bikin jawaban yang salah dulu, 3 gitu kita kirim. Bisa lihat skor. Nah, 0/100 gitu. Jawabannya 0. Jawaban yang benar 2 gitu. Jawaban yang benar 2. Nanti di sini juga bakal ada link buat video ini supaya nanti bisa menjadi pembelajaran lebih lanjut seperti itu. Baik, sekian itu saja penjelasan dari saya, tugas 2 mata kuliah teori bahasa otomata. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.